Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Minggu akhir tahun gereja pada hari ini dengan tema kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan, menyambut penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai lagu pembukaan ibadah kita pagi hari ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Indahnya saat yang teduh menghadap mata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil, memilih, dan menghimpun kami di dalam jemaat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyerahkan kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Kasihanilah kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, agar kami dapat bersama-sama dengan orang yang sudah sampai kepadamu. Kuatkanlah iman kami hingga akhir, agar kami dapat menikmati sukacita yang Engkau sediakan bagi semua orang yang mengasihi-Mu, agar di sana kami memuji Engkau sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendolan khotbah pada minggu akhir tahun gereja pada hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan di ayat yang terakhir ayat 19 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata,
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ayat 19 kita bersama-sama. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita dengarkan paduan suara dari Matematika USU.
Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 2 dan ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau mengendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1 sampai ayat 2. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya dibuka betul. Haleluya, Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 dan ayat 4. haleluya.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan tambahan berita jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita telah sampai kepada akhir tahun gereja. Sebagaimana tradisi di gereja-gereja Protestan, kita akan membacakan jemaat yang telah meninggal dunia di gereja kita, terhitung mulai tanggal 26 November 2023 sampai dengan 23 November 2024. Yang pertama, Dr. Anda Roslina Boru Gultom, meninggal tanggal 22 Februari tahun 2024. Alamat Jalan Pusaka, Pasar 11, Dusun 17, Tembung. Yang kedua, Sotar Sitompul, meninggal pada tanggal 20 Maret 2022, tutup usia 56 tahun, keluarga yang ditinggalkan Ibu L. Borusinaga, Jalan Karya Wisata, Perumahan Pila, Marina, Blok 1, Johor 1, Blok 2, nomor 9. Yang ketiga, Sintua Saidin Saragih, meninggal tanggal 13 April 2024, tutup usia 79 tahun, keluarga yang ditinggalkan Inang T. Boru Situmorang, alamat Jalan Linggaraya, Gang Kasih nomor 2, masuk ke sektor 13. Kemudian keempat, Sintua Malanton Rumapea, meninggal tanggal 13 Mei 2004, tutup usia 55 tahun, keluarga yang ditinggalkan Inang Boru Ernai Baho, alamat Jalan Sidodadi, Perumahan Taman Pesona Johor, Blok 11, sektor 10. Yang kelima, Marisi Matondang, meninggal pada tanggal 21 Mei 2024, tutup usia 71 tahun, keluarga yang ditinggalkan Inang Boru Gultom, alamat Jalan Karya April nomor 54, sektor 10. Yang keenam, Dame Rosmauli Boru Raja Guguk, meninggal tanggal 22 Juni 2024, tutup usia 80 tahun, alamat Jalan Dr. Sumarsono nomor 3, Kompleks USU, masuk sektor 2. Yang ketujuh, Sintua James Simanung Kalit, meninggal tanggal 4 September 2024, tutup usia 67 tahun, keluarga yang ditinggalkan
Inang Mediana Boru Lumban Turuan. Alamat Jalan Bunga Rampai 1 Simalingkar B, Sektor 13. Yang kedelapan, Rai Horas Sihombing, meninggal tanggal 2 November 2024, tutup usia 32 tahun. Keluarga yang ditinggalkan Inang Andriani Boru Nenggolan. Alamat Jalan Jamin Ginting, Gang Kamboja nomor 29, Sektor 1. Bapak Ibu, kita akan membacakan firman Tuhan berkenan dengan hari ini, terambil dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita berdiri. Kami undang jemaat berdiri. Kita bersaat seduh sejenak, mengenang saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, telah meninggal. Kita berdoa buat seluruh keluarga, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Amin. Kita tetap berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 nomor 3. Harapan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susah. Jemaat kami persilakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, ibadah akhir tahun gereja, secara khusus minggu ini memperingati orang-orang yang sudah meninggal dan telah mendahului kita. Adalah yang terambil dari Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya, kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu Nabi yang paling menderita adalah termasuk Daniel, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Karena dalam kehidupan dengan secara pengalaman kasat mata, mereka melihat dekadensi moral daripada bangsa Yehuda. Kemerosotan moral yang sudah jauh dan meninggalkan Tuhan, sehingga bangsa ini mengalami pembuangan selama 70 tahun. Dan pernah kita bicarakan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan daripada umat Israel sepenuhnya tergantung kepada kesetiaan daripada bangsa itu. Dan jikalau bangsa itu setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada mereka. Tetapi sebaliknya, jikalau bangsa itu berbalik dari hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan berbalik dari hadapan mereka. Dan itu dipertegas dengan perjanjian Apiktioni, perjanjian kedua suku bangsa Israel yang di Sikhem. Pilihlah kepada siapakah kamu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Itu perjanjian dimulai oleh Yosua, dan bangsa itu juga berbicara seperti itu.
Tapi Joshua melanjutkan pidato terakhir, kata-kata terakhir. Ingat, jikalau kamu setia, maka Tuhan juga akan setia. Tapi jikalau kamu berbalik dari hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan berbalik dari hadapan kamu. Maju mundurnya bangsa Israel sepenuhnya tergantung kepada kesetiaan daripada umat itu. Dan ketidaksetiaan mereka mengalami pembuangan, dan Daniel juga ikut terbawa ke Babel. Kita perlu berbicara tentang Daniel dan berbagai banyak cara yang dipakai Tuhan untuk berbicara setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Itu bisa kita lihat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, dengan berbagai cara termasuk penglihatan, nubuatan dan wahyu. Dan itulah yang dialami oleh Daniel di pembuangan. Silakan kita bisa melihat ada beberapa binatang pada waktu itu, penglihatan yang dilihat oleh Nabi Daniel. Kita mulai dari ayat 3. 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah. Ia ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Tanpa ada seekor binatang lain yang kedua rupanya seperti beruang yang berdiri pada satu sisinya, dan 3 tulang rusuk masih di dalam mulutnya di antara giginya. Dan yang berikutnya, kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain, rupanya seperti macam tutul dengan 4 sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Dan seterusnya ada binatang yang keempat, tampak seekor binatang yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tersisa dengan kakinya. Ia berbeda dari segala binatang sebelumnya, dan ia bertanduk 10. Binatang-binatang yang digambarkan sesuai dengan penglihatan melalui mimpi yang diperoleh oleh Daniel adalah menunjukkan kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada waktu itu, yang dimulai kerajaan Babel, lalu dilanjutkan dengan kerajaan Media Persia, dan sekaligus kerajaan Yunani Romawi yang sangat menakutkan. Itulah gambaran binatang-binatang tadi, dan itu sekaligus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana apapun bentuk-bentuk kerajaan, tapi yang jelas kekuasaan itu, kerajaan itu akan berakhir dan selesai. Ada pemahaman pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau terjadi satu negara atau satu kerajaan berperang dengan kerajaan yang lain, jikalau kerajaan itu kalah, bukan hanya kerajaan itu yang kalah, tapi termasuk dewa atau Allah mereka dipahami ikut juga dalam mengalami kekalahan. Sehingga kerajaan-kerajaan tadi sangat menakutkan menurut pemahaman tradisi pada waktu itu, dan termasuk menghantui pemikiran orang-orang Yehuda yang terbuang, seolah-olah tidak ada lagi harapan mereka bisa lepas kembali
ke tanah leluhur mereka. Tapi kita tahu juga Daniel adalah yang menetapkan standar iman sekalipun dia harus tunduk taat di bawah negara yang menjajah. Ada peraturan pada waktu itu selama 30 hari kepada siapapun tidak bisa minta tolong selain kepada Raja Darius. Karena apa? Karena rasa iri, cemburu dan dengki melihat kesuksesan daripada Daniel, sehingga banyak orang pembesar-pembesar di kerajaan Persia pada waktu itu mencari-cari kesalahan daripada Daniel. Dalam kesalahan yang lain tidak akan dijumpai selain menguji iman dan kepercayaan daripada Daniel sendiri. Ada ketetapan pada waktu itu dan pembesar-pembesar membujuk Raja Darius supaya tidak ada satupun meminta tolong selain kepada dia. Dan itu adalah ujian yang harus ditempuh dan dialami dan dilewati oleh Daniel sendiri. Dan sebelum perikop ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia tetap berdoa 3 kali 1 hari apapun yang terjadi, karena dia tahu bahwa Allah dia, Allah Abraham, adalah Allah yang hidup. Konsekuensinya dia harus dibuang ke kandang singa. Apa yang kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam peristiwa ini dengan keterkaitan minggu kita, minggu untuk memperingati orang yang sudah mendahului kita dan sudah meninggal. Saya selalu ada kata-kata seperti ini, walaupun memang dalam prakteknya pasti ada yang meninggal. Tapi kalau kita lihat sekarang dalam papan-papan bunga, seolah-olah tidak ada lagi yang meninggal. Karena apa? Karena ucapan-ucapan di sana kita lihat selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Begitu meninggal langsung berjalan ke rumah Bapa di sorga. Padahal pengakuan imam rasuli kita akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Matius 24:14. Jikalau Injil ini disampaikan sampai ke ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. 1 Tesalonika 4:15. Kita yang masih hidup, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kali, tidak mendahului orang yang meninggal. Sekalipun mungkin papan-papan bunga tadi ingin menghibur supaya kita tidak berputus asa, tapi yang jelas mestinya teologi kita, teologi konkret, bukan teologi muluk-muluk. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani tentang yang mati. Dan karena memang luar biasanya kematian ini selalu menghantui orang yang hidup. Tapi yang jelas kematian adalah bagian daripada orang yang hidup. Kapan waktunya datang? Kita tidak tahu. Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, siapapun kita, satu ketika kita akan mengalami kematian. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa harus memperingati orang yang meninggal? Supaya kita pun harus waspada, hati-hati untuk mempergunakan waktu yang sesingkat ini yang mestinya harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bagi orang Batak walaupun ada kata-kata sehali tubuh sehali mate, tapi orang Batak juga takut tentang kematian. Kematian sesuatu yang menakutkan. Dan Paulus pernah berkata tentang kematian, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Tapi kematian satu ketika, kapan kita tidak tahu, orang termasuk kita akan mengalami kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dan itulah yang dikatakan oleh Daniel sendiri tentang penglihatan tadi. Walaupun sebenarnya sesuatu kerajaan, sesuatu yang sangat menakutkan, tapi itu mestinya dikalahkan oleh iman kita. Karena apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara gamblang Daniel berkata, kerajaan-kerajaan tadi, walaupun begitu kekuasaan yang luar biasa, tapi ada kekuasaan yang sungguh luar biasa. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap dan selama-lamanya. Dan nantinya penghakiman itu akan kita hadapi secara bersama-sama. Dalam Matius 25, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada waktu-waktu tertentu soal penghakiman. Dan di sana akan dipisah yang percaya dan tidak percaya, kambing dan domba. Jikalau kambing itu ke sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Tapi Tuhan bertanya satu ketika kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita katakan, tak satu pun lepas daripada penghakiman. Penghakiman terakhir, dan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Allah telah memberikan kekuasaan kepada Yesus Kristus, walaupun kita tahu misi Tuhan adalah keselamatan. Tidak ada misi Tuhan yang bukan tidak keselamatan. Tapi keselamatan itu bukan secara gratis. Keselamatan yang diperuntukkan kepada kita, tidak ada keselamatan yang murahan. Dalam kekuasaan Tuhan, kerajaan Tuhan yang tidak lenyap. Segala sesuatunya berakhir, tapi orang percaya akan mengalami kehidupan yang kekal. Kehidupan selama-lamanya, dan kekuasaan Tuhan tidak akan lenyap. Apapun, siapapun kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jabatan apapun, sandangan apapun yang kita peroleh, yang kita miliki, harta apapun, tidak terlepas tentang pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Hidup kita begitu singkat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan mestinya hidup kita ini kita pergunakan sebaik mungkin. Dan Tuhan berpesan kepada kita, jadikan hidupmu berfaedah, bermakna dan berguna, karena Tuhan telah memberikan faedah, dan Tuhan telah memaknai, dan Tuhan telah berguna, memberikan manfaat kepada kita. Dan kita mestinya termasuk dari orang yang diselamatkan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah yang mengenal kami, yang mengetahui penghargaan, pengharapan, dan kerinduan kami. Dan Engkau jugalah yang kuasa untuk membukakan pintu sorga kepada semua orang yang Engkau kasihi. Pada saat ini kami juga mengingat akan ajal kami, dan bahwa hari-hari kami sudah semakin habis. Dan kami juga memikirkan soal kebangkitan dari antara orang mati. Kiranya kami boleh bangkit bersamamu, supaya kami olehmu mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang maha suci itu. Sebab itu kami memohon kepadamu, kuatkan dan kokohkanlah percaya kami pada keselamatan yang Engkau peruntukkan bagi kami di dalam kerajaan-Mu, supaya kami tahan sampai kepada saat yang Engkau tetapkan bagi kami, mengikuti saudara-saudara yang terdahulu ke tempat perhentian hidup ini. Jauhkanlah perasaan was-was dan takut dari dalam hati kami mengenai kematian, supaya kami juga yakin bahwa hidup kami tidak lagi takluk kepada kematian, karena Engkau telah menghancurkan kekuatan maut di dalam kebangkitan-Mu. Sertailah kami senantiasa. Sudah banyak anggota-anggota jemaat-Mu yang telah kembali kepadamu. Mereka meninggalkan kekasihnya, dan mereka masih dikenang oleh orang-orang mengasihinya. Banyak persoalan yang belum mereka selesaikan pada saat-saat kematiannya.
sehingga orang yang tinggal kebanyakan mengalami kesusahan karenanya. Dan sering kesusahan-kesusahan itulah yang menambah kedudukan mereka dikala mengenang kematian orang yang dikasihi. Di antaranya terdapat janda duda, yatim piatu, orang tua yang kehilangan anaknya, dan semuanya tidak dapat melepaskan diri dari kedukaan yang kadang-kadang hendak menjerumuskan mereka kepada kekecewaan. Karena itu kami tunduk memohon kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami, selamatkanlah mereka dari kekuasaan iblis yang hendak menjerumuskan mereka ke dalam jurang tanpa pengharapan. Janganlah biarkan mereka kehilangan pedoman yang hidup, supaya segala kemenangan dan kenangan mereka kepada orang yang sudah meninggalkan kami melahirkan sukacita dan jiwa mereka. Karena Engkau telah mempertemukan kami kembali nantinya dengan mereka yang kami kasihi di sisi-Mu. Maka bila mana kami karena kelemahan tubuh masih tertipu oleh kesusahan dan penderitaan yang berasal dari dunia ini, jadilah Engkau suluh dan tongkat pertolongan kami. Terangin dan liburkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mampu mengalihkan pandangan kami, membangkitkan orang dari antara orang mati adalah perlindungan bagi kami, supaya kami memiliki kekuatan baru menghadapi segala persoalan yang kami hadapi, serta kejelasan yang sempurna untuk menyelesaikan setiap kesulitan yang hendak memperdaya kami. Tolong dan sertailah kami senantiasa demi kematian dan kebangkitan anak-Mu untuk kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan. Imamat 19 ayat 5.
Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, supaya Tuhan berkenan kepadamu. Amin. Kita beri persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat, kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami.
sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan, yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi pengharum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan rohmu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dan terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.